I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan untuk menemukan jawaban demi jawaban, bukan pertanyaan demi pertanyaan. Kalau saudara mengaku berjalan dengan Tuhan, berjalanlah untuk menemukan jawaban-jawaban, bukan pertanyaan. Masih banyak orang Kristen per hari ini lebih banyak bertanya dan bukan menemukan jawaban. Pak Pendeta, nanti kapan Tuhan datang? Tidak perlu tahu. Kalau ada hamba yang bekerja pada tuannya, Tuhan bilang begini, saya jalan dulu hamba yang setia, tugasnya hanya mengerjakan saja apa yang perlu dia kerjakan. Sapu rumah, pel, bersihkan halaman, habis itu dia duduk-duduk minum sedikit, tidak apa-apa. Hamba setia. Tuannya mau datang kapan saja, dia rumah dia suka-suka dia mau datang. Tiba-tiba bel, Tuhan datang, buka pintu, aman. Tapi saudara bayangkan kalau hamba itu tidak setia. Pemilik rumah belum jalan, dia WA kasih tahu bilang, sedikit lagi. Pas beliau baru keluar, dorang sengaja telepon. Papa ini ada tamu ini. Papa pulang jam berapa? Padahal dia hanya check-in. Bayangkan kalau dia tidak kerja apa-apa, tiba-tiba yang punya rumah datang. Kaget kok tidak? Karena itu tidak usah bertanya kapan dia datang. Lakukan saja yang perlu kita lakukan. Dia mau datang kapan saja ya terserah dia lah. Keputusan itu tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa ini menjadi refleksi awal? Ada banyak pertanyaan yang harusnya Nuh berikan pada Tuhan. Nuh, buat kapal, buat baterai itu, dia tidak bertanya. Padahal harus ada pertanyaan. Tuhan, laut di mana? Danau di mana? Dia tidak bertanya. Nuh, buat dia berpetak-petak, buat dia berkamar-kamar ya. Nuh tidak bertanya, padahal harus ada pertanyaan. Kok kami hanya 4 kakak? Kenapa buat petak banyak-banyak? Nuh, buat dia bertingkat-tingkat, ada tingkat bawah, tengah, atas. Dia tidak bertanya, dia melakukan saja. Nanti ketika air bah itu datang, dia menemukan jawaban. Ternyata ini yang Tuhan maksudkan. Tugas dia hanya taat. Tugas dia hanya taat. Waktu air bah datang, dia bilang, oh ini yang Tuhan maksud, saya menemukan jawaban. Waktu dia buat bertingkat-tingkat, dia tidak tanya. Tapi ketika binatang-binatang itu mulai masuk, sapi masuk, ayam masuk, babi masuk, baru dia bilang, betul, ini ternyata harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar itu langsung kandang babi. Betul kok tidak? Jadi dalam perjalanan itu baru ditemukan jawaban. Kenapa buat kamar-kamar? Dia buat saja. Nanti singa masuk, harimau, ular, lebah. Baru dia bilang, betul, ini harus kamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu keluar datang dia subangka-bangka kan. Jadi perjalanan bersama Tuhan, perjalanan menemukan jawaban demi jawaban. Saya mau tanya saudara-saudara, sementara bertanya terlalu banyak apa? Ada orang ini bertanya di saya terlalu banyak. Saya berhenti bertanya dulu. Saya juga tidak tahu semua. Orang pintar mana yang bisa jawab semua? Saudara-saudara tahu, kepintaran itu selalu ada batas. Pintar itu ada batas. Betul kok tidak? Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja begitu, dia mengalir saja itu. Iya, pintar itu selalu mengerucut ke satu hal. Saudara kalau sakit, mungkin di sini ada dokter izin. Saudara kalau sakit, saudara ke rumah sakit, kan pergi duluan di bagian umum. Waktu periksa-periksa kita, oh ini sakit telinga, Pak pergi ke sana, bagian telinga. Kita pergi sampai di telinga, oh ini telinga bagian kiri, Pak pergi ke telinga kiri. Sampai di telinga kiri dia bilang, oh ini genderang telinga, Pak pergi ke situ. Kepintaran makin mengerucut pada satu hal. Tidak akan ada orang memberi kepuasan untuk menjawab apapun pada saudara. Dalam kerisauan hati saudara. Tapi berjalanlah bersama Tuhan dan temukanlah jawaban demi jawaban seperti yang lu alami. Berbuah dari sebuah ketaatan. Amin. Saudara taat. Kenapa lihat saya?
manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Pertama, manusia sering ditempatkan pada kondisi di mana dia mau, Tuhan juga mau. Pernah alami? Waktu kita mau sesuatu, Tuhan juga mau. Pernah alami? Saudara bersuka cita, saudara berbahagia kan? Kepingin bersaksi di mana-mana, Pak Pendeta, Tuhan itu terlalu baik, Pak Pendeta. Aduh, terlalu baik. Pada waktu kita mau dan Tuhan juga mau. Tapi ingat, ada kondisi kedua. Kondisi di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Ada keluarga-keluarga baru yang sudah menikah, beberapa tahun tidak ada anak. Mereka rindu ada anak. Tidak dapat. Waktu kondisi di mana mereka mau dan Tuhan tidak mau, apa yang akan saudara pikirkan? Saudara kecewa dengan Tuhan kan? Saudara marah-marah. Saudara banding-banding. Tuhan, kenapa itu manusia? Pemalas gereja, tapi ya Tuhan, kenapa dia? Kita marah dengan Tuhan. Kalau kita mau, tapi Tuhan tidak. Tapi kondisi ketiga ini, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pernah alami kok tidak kalau Tuhan mau kita tidak mau? Pernah alami kok tidak? Banyak. Contoh, kalau kita sementara marah orang, saudara pernah marah orang kok tidak? Di sini ada orang yang saudara tidak suka? Ada kok tidak? Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa coba? Saudara lagi benci dia karena dia menyakiti hati saudara. Ya kan? Sakit hati. Saudara pernah sakit hati kah? Saya lihat ini memang banyak yang muka sakit hati ini. Saudara sakit hati dengan seseorang, lantas Tuhan bilang begini, hehehe, ampuni dia. Ini Tuhan mau suruh kita ampuni. Tapi kita lagi sementara marah. Berani ampuni? Kondisi itu membuat kita tertekan sekali. Saudara bayangkan kalau ada satu orang kita tidak suka, terus dia tiap hari duduk di kita pemuka begini. Itu macam ke listrik padam, AC mati semua itu. Iya. Makanya saudara-saudara, ketaatan kepada apa yang menjadi perintah Tuhan itu yang akan menolong kita melewati 3 kondisi ini. Kondisi di mana kita mau, Tuhan mau. Kita mau, Tuhan tidak mau. Dan ketika Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Kata kuncinya satu. Apa itu? Ketaatan. Tugas Anda melakukan. Dalam tata ibadah kita disebutkan tadi. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan. Nah, ini hamba Tuhan semua. Harusnya hari ini saudara berkata, saya juga hamba Tuhan. Tuhan, jadi. Banyak kali kita tidak begitu, saudara. Kami di Kupang tuh ada orang yang sedikit-sedikit dia bilang, saya kalau su kiri betul Pak. Nanti bor kanan lagi. Hah? Saya kalau baik itu lebih baik dari malaikat Pak. Tapi kalau saya sudah marah, itu Lucifer juga kalah. Hah? Ini manusia tidak jelas ini. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kondisi tidak taat, ya taat saja. Dalam banyak bagian tuh bapak-bapak tuh kadang-kadang dengan gaya sekali. Saya kalau sudah AA. Saya kalau sudah BB. Yang AB itu anak TK. Di sini ada TK. Coba pagi-pagi lewat kalau mereka sekolah. Mereka akan hafal huruf A, B, BA dibaca ba. Jadi kalau sebentar pulang papa bilang, saya kalau sudah AA. Tanya beliau, TK di jangan. Itu tanya kita tambah masalah nanti. Ketaatan. Saudara tahu, peristiwa Nuh dimulai dari kejahatan manusia. Yang sudah benar-benar merasa Tuhan tidak ada lagi. Sekehendak hatinya dia mau melakukan apa saja. Bahkan terang-terangan. Saudara tahu per hari ini dosa itu apa? Dosa itu mulai dibungkus kecil-kecil supaya kita bilang begini. Kalau tidak ketahuan itu belum dosa. Jadi seolah-olah dosa itu kalau ketahuan. Diam-diam. Padahal anak sekolah minggu ajar kita lagu yang sederhana. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa?
Karena Bapa di sorga, hati-hati guna. Amin kok. Nah itu. Pulang menyanyi itu lagu, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Supaya kita tahu bahwa kita butuh hati-hati di situ. Amin. I believe in God our Father.